Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenti Saruna Prayudi dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang arus bolak-balik atau alternatif current yang bisa disingkat dengan AC. Arus bolak-balik. Arus bolak-balik merupakan arus yang arah dan besarnya setiap saat berubah-ubah. Arus bolak-balik dalam bidang kelistrikan banyak digunakan. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapainya puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah sering pula disebut nilai dari puncak ke puncak atau nilai peak to peak. Ini adalah diagramnya. Lanjut adalah A, besaran dalam listrik bolak-balik. Satu ada tegangan dan arus. Arus dan tegangan bolak-balik yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu. Tegangan dan arus listrik bolak-balik dihasilkan oleh sumber tegangan AC. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik terdiri dari sebuah komparator persegi panjang yang diputar dalam medan magnetik homogen. Gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh generator berubah secara periodik menurut fungsi sinus atau kosinus. Apabila generator listrik dihubungkan dengan satu pengantar R dan menghasilkan tegangan maksimum sebesar Vmax, tegangan dan arus listrik bolak-balik yang melewati pengantar tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu tegangan sama dengan tegangan maksimal sin omega T dan arus sama dengan arus maksimal sin omega T. Dalam tegangan arus dibagi menjadi A, arus dan tegangan efektif. Ini maksud dengan efektif arus dan tegangan bolak-balik, yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan nilai arus dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Semua alat-alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus bolak-balik menunjukkan nilai efektifnya. Untuk rumus tegangan efektif yaitu tegangan efektif sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2. Untuk rumus arus efektifnya yaitu kuat arus efektif sama dengan kuat arus maksimal dibagi akar 2. Untuk terangannya, ini ada di sini. Satuan dari tegangan yaitu volt dan satuan dari arus merupakan ampere. Selanjutnya ada arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik dalam harga yang dianggap setara dengan arus searah yang tetap memindahkan jumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Besar tegangan dan kuat arus rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Itu tegangan rata-rata sama dengan 2 dikali tegangan maksimal per Pi untuk kuat arusnya. Arus rata-rata sama dengan 2 dikali arus maksimal per Pi. Selanjutnya ada contoh soal arus dan tegangan. Diketahui sebuah generator menghasilkan tegangan bolak-balik yang memiliki nilai maksimum 100 volt. Itulah besar tegangan efektifnya. Cara pengerjaannya itu, pertama diketahui tegangan maksimal sama dengan 100 volt, ditanya tegangan efektif penyelesaiannya. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2. Sama dengan 100 volt dibagi akar 2, hasilnya merupakan 70,71 volt. Yang kedua, ada impedansi. Impedansi adalah nama lain dari hambatan total dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber AC. Nilai impedansi dapat diketahui dari menghitung setiap komponen hambatan maupun menghitung menggunakan ohm. Ini adalah gambaran dari rangkaian impedansi. Z merupakan impedansi, R merupakan resistor, yang satuannya merupakan ohm, dan L merupakan induktif, satuannya merupakan ohm, C merupakan kapasitor, satuannya juga ohm, dan berikut ini adalah rumus mencari impedansi. Dalam impedansi dibagi menjadi A, impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum ohm, tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. ZR sama dengan I dikali R per 1 sama dengan R. Berdasarkan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan hambatan itu sendiri. Sementara aplikasi dari resistor sebagai berikut, yaitu YR sama dengan 1 per IR sama dengan 1R. Yang B ada impedansi induktor. Pada induktor berlaku V dikali 60 T sama dengan L D I dikali T per dt. Persamaan impedansi induktornya yaitu ZL sama dengan L dikali D I dikali T per dt per I dikali T sama dengan L dikali D I dikali T per dt per I E pangkat omega T sama dengan hasilnya yaitu J omega L. Besaran omega L sama dengan SL. Dinamakan reaktansi induktif sehingga impedansi induktor dapat pula dituliskan sebagai ZL sama dengan Joule XL. Selanjutnya ada impedansi kapasitor. Pada kapasitor berlaku yaitu I P sama dengan C dV kali T per dt.
Persamaan impedansi kapasitornya yaitu di bawah ini. Prosesnya panjang sehingga menjadi 1/Joule omega C. Besaran 1/per omega C sama dengan XC, dinamakan dengan reaktansi kapasitif nilai impedansi kapasitor. Dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu ZC sama dengan Joule ZC. Contoh soal impedansi. Terdapat satu perbandingan antara kuat arus dan tegangan dengan nilai berturut-turut, yaitu 15 ampere dan 60 volt. Tukar harga impedansinya. Cara mengerjakannya yaitu diketahui, pertama arusnya ada 15 ampere dan tegangannya ada 60 volt. Ditanya impedansinya. Rumus impedansi yaitu tegangan dibagi arus. Sama dengan 60 volt dibagi 15 ampere menjadi 4 ohm. Impedansi ini satunya adalah ohm. Yang kedua, atau yang B, rangkaian listrik bolak-balik. Satu, rangkaian murni dan kombinasi. A, ada rangkaian resistif. Sebuah rangkaian resistif akan diarus arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan arus tegangan bolak-balik. Rangkaian resistif dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensi listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatasan arus listrik yang masuk hingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistif punya fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini adalah sebelah kiri ada gambar dari rangkaian resistif. Ini merupakan diagramnya. Ada rangkaian induktif. Sebuah rangkaian induktif mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi, sudut arus, dan induktasi diri induktor atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Sebelah kiri adalah gambar dari rangkaian induktif. Nah, ini merupakan diagramnya. Lanjut adalah rangkaian kapasitif. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dengan bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan tipe reaktansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besar nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus yang dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan 1/omega C. Sebelah kiri adalah gambar dari rangkaian kapasitif, dan sebelah kanan merupakan gambar dari diagramnya. Untuk rumusnya yaitu pertama rumus tegangannya yaitu tegangan maksimal dikali sin dikali dengan dalam kurung omega T dikurang V/2. Untuk arusnya arus sama dengan arus dikali sin omega T. Lanjut ada rangkaian seri antara R dan L. Rangkaian seri RL merupakan resistor dan induktor yang dirangkai secara seri dengan menghubungkan ke sumber tegangan AC. Masing-masing dilambangkan sebagai berikut. Pertama, ini adalah gambar dari resistor, ini adalah gambar dari induktor. Sedangkan rangkaian seri RL dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika VR menyatakan tegangan pada ujung-ujung hambatan R, VL menyatakan tegangan pada ujung-ujung induktor. Maka, dalam rangkaian ini nilai VR fase dengan arus listrik, sedangkan nilai VL mendahului arus sebesar 90 derajat, sehingga besarnya tegangan V dapat dicari dengan menjumlahkan nilai VR dan VL secara vektor atau fasor. Itu ini adalah rumusnya. Lanjut, hambatan dalam rangkaian AC disebut impedansi, dilambangkan dan ditulis ini. Impedansinya yaitu akar dari R kuadrat ditambah X kuadrat. Besarnya pergeseran fase antara arus dan tegangan dinyatakan sebagai ini dia. 5. Ada rangkaian seri antara R dan C. Sebuah rangkaian seri hambatan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar P, disebut dengan rangkaian seri RC. Ini adalah gambar dari diagramnya. Apabila VR menyatakan tegangan pada ujung-ujung hambatan R, PC menyatakan tegangan pada ujung-ujung induktor, maka dalam rangkaian nilai ini VR sepase dengan arus listrik, sedangkan PC tertinggal arus sebesar 90 derajat, sehingga besaran tegangan V dapat dicari dengan menjumlahkan nilai-nilai VR dan PC secara fasor dan vektor, yaitu ini adalah rumusnya. Besar impedansi dilambangkan Z dan ditulis. Ini adalah rumusnya. Rumus impedansinya itu Z atau impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Misalkan besar pergeseran fasenya dan tegangan dirumuskan sebagai ini. Besaran sudut pergeseran antara arus dan tegangan pada rangkaian seri RC tidak lagi sebesar 90 derajat, melainkan kurang dari 90 mana tegangan terhindar terhadap arus. Karena pada rangkaian seri L dan C. Pada rangkaian L dan C dapat bersifat induktif atau kapasitif. Dan ini merupakan persamaannya. Ada 3 persamaan. Dengan cara yang sama juga, impedansinya juga mengalami 3 persamaan. Ini adalah tegangannya, ini adalah impedansinya. Ini adalah gambar dari rangkaian resonansi. Selanjutnya yaitu rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang terdiri atas hambatan induktor
dan kapasitor yang dihubungkan seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Telah diterangkan bahwa pada rangkaian hambatan arus tegangan sepase, sedangkan pada induktor tegangan mendahului arus dan pada kapasitor telah mendahului tegangan. Berikut ini adalah gambarnya. Besarnya tegangan jepit pada rangkaian seri RLC dapat dicari dengan menggunakan diagram fase sebagai berikut. Ini adalah persamaan-persamaannya. Jika sudut omega T kita pilih sebagai sumbu X, maka diagram fasor untuk tegangan untuk I, VR, PL, dan PC dapat digambarkan dengan gambar di atas. Yang besarnya tegangan jepit pada rangkaian seri LHC dapat dicari menunjukkan fasor VR, PL, dan PC menjadi V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang PC kuadrat. Dari gambar tadi dapat perbedaan fase sebesar 0 dan dinyatakan dengan persamaan yang ada di sini. Besarnya impedansi rangkaian RLC disusun seri dinyatakan dengan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Di mana Z sama dengan impedansi rangkaian seri LC dan satuannya ohm, R atau hambatan besaran dengan juga ohm, XL reaktansi induktif juga dalam bentuk ohm, XC atau reaktansi kapasitif besaran dalam ohm juga. Dan pada rangkaian seri LHC dapat mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu A, jika nilai XL lebih besar dari XC, maka rangkaian akan bersifat seperti induktor, yaitu tegangan mendahului arus dengan seluruh fase dengan besarnya dinyatakan sebagai menjadi persamaannya. Selanjutnya ada B, jika nilai XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian akan bersifat kapasitor, yaitu tegangan ketinggalan terhadap arus pada fase yang besarnya dinyatakan dalam persamaannya. Selanjutnya ada C, ada persamaannya seperti ini. Lanjut kita ke contoh soal rangkaian nilai kombinasi. Terhadap rangkaian seri RC yang tegangan resistif dan kapasitifnya masing-masing 15 volt dan 20 volt. Itulah tegangan totalnya. Cara pengerjaannya yaitu diketahui tegangan R sama dengan 15 volt dan tegangan C sama dengan 20 volt. Ditanya adalah tegangan totalnya. Tegangan totalnya sama dengan akar dari VR kuadrat tambah PC kuadrat sama dengan 15 akar dari 15 volt kuadrat ditambah 20 volt kuadrat sama dengan akar dari 225 ditambah 400 volt sama dengan akar dari 625. Jawabannya yaitu 25 volt. Yaitu ada rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi dalam seri RLC mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian ini merupakan rangkaian dasar di dalam rangkaian frekuensi radio. Rangkaian resonansi dapat ditemui di pemancar, filter, penerima, dan lain-lain. Rangkaian resonansi ideal terdiri dari komponen L dan C. Rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan LC. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar yaitu Z sama dengan akar dari R pangkat 2. Dengan R, besarnya frekuensi, rumusnya yaitu frekuensi sama dengan 1/2V dikali akar dari 1/LC. Untuk frekuensi sudut rangkaiannya yaitu omega R sama dengan 2pi frekuensi sama dengan 2pi dikali 1/2V dikali akar dari 1/LC sama dengan akar dari 1/LC. Untuk keterangannya yaitu frekuensi resonansi mempunyai satuan Hertz, L atau induktasi induktor satuannya yaitu H, C merupakan resistansi kapasitor satuannya F, dan frekuensi sudut resonansi satuannya yaitu radius per sekon. Yang ketiga ada daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya dirumuskan sebagai P sama dengan P efektif dikali I efektif atau tegangan, atau P sama dengan tegangan dan I sama dengan arus. Jika induktor dialiri arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar induktor, akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Maka bersamaan dengan lenyapnya medan magnet,
Energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Hal yang hampir sama terjadi pada kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ketika arus mencapai harga nol. Energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik berubah menjadi arus. Yang terakhir yaitu penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Pertama ada tuning. Tuning adalah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara. Komponen utama pada bagian ini adalah VARCO atau variabel kondensator. Bagaimana cara tuning memilih salah satu frekuensi dari pemancar radio? Caranya adalah dengan menggunakan resonansi. Kalian tahu apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya pada benda lain akibat getaran pada benda walaupun kedua benda tidak bersentuhan. Kenapa bisa bergetar? Karena terdapat kesamaan frekuensi antara kedua benda tersebut. Berdasarkan prinsip resonansi itulah rangkaian tuning pada sebuah radio bekerja. Ketika kita memutar VARCO, maka kita merubah nilai kapasitansi dan induktansi yang ada pada rangkaian tuning tersebut sehingga menghasilkan sebuah frekuensi yang sama dengan frekuensi pada salah satu pemancar radio yang ada. Yang kedua, penerapannya ada pada filter. Filter ada rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif maupun melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan pada memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung melemahkan sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.